kepada murid Yesus. Banyak orang yang memakai nama Yesus dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini harus tergenapi, kalau tidak berarti Yesus pembohong. Dan kalau tergenapi, harus ada kelompok di atas muka bumi ini yang mengatasnamakan diri mereka adalah pengikut Kristus, memakai nama Yesus Kristus, pengikut Kristus. Jangan pula dia mengaku Kristus, tetapi minimal mereka mengaku pengikut Kristus, tapi di luar Bani Israel. Silakan Bang, silakan. Baik, sorry saya modelnya orangnya lambat, jadi satu tahap. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya di awal, apakah Paulus pernah mengakui secara langsung, definitely, bahwa dia datang mengaku sebagai Yesus, bernama Yesus, akulah Yesus. Dan yang kedua, yang lebih lancang lagi, dia mengaku dia sebagai Mesias. Tolong dipisahkan dengan kajian teks manuskrip. Tadi kan ada disangkutkan ke sana bahwa dalam, sorry saya tadi lupa, 1 Korintus 12 ayat 27 kalau saya nggak salah, yang dimana di situ terjemahannya bukan Yesus tetapi Paulus, kalau saya nggak salah tadi catat ya. Itu kan sudah kajian tekstual, kajian manuskrip. Artinya begini, kami percaya Alkitab yang diterjemahkan ini adalah kebenaran atau tepat sesuai dengan manuskripnya. Jadi atas dasar itu maka kami tidak pernah merasa dan menganggap ada yang berbeda dari terjemahan yang kami punya di sini. Sehingga atas dasar itu apa yang tertulis itu yang kami jadikan sebagai dalil atau data. Nah, kalau paham maksud saya, atas dasar itu saya berpikir dan saya bernarasi bahwa sekali lagi, di mana apakah ada secara eksplisit Paulus mengaku akulah Yesus. Dalam lebih lanjutnya bahkan mengaku akulah Mesias. Boleh nggak itu dulu yes or no-nya? Maksudnya saya coba stuck di situ dulu, bro. Silakan. 1 Korintus 11 nomor 1 itu tadi Bang. Namun sebelum abang lihat, saya harus mengatakan begini, bahwasanya ketika kita bernarasi tentang sebuah keyakinan, maka sentralisasi daripada keyakinan kita ini adalah sumber primernya, bukan terjemahannya, tetapi bagaimana kita mengetahui bahwasanya awal dari pernyataan dari penerjemah itu berasal dari sebuah kata atau kalimat yang mana menjadi sumber penerjemah. Tapi nyatanya, sekali lagi saya katakan, di dalam Lukas 9 nomor 22 di situ tidak ada nama Yesus. Artinya original teksnya tidak menyajikan bahwa Kristus yang dimaksud di situ Yesus. Kan itu sederhananya Bang. Tapi ketika masuk ke Indonesia dengan misi tertentu yang tadinya tidak nama Yesus dijadikan nama Yesus, sehingga interpretasi daripada orang-orang Indonesia memahami itu ya yang dimaksud Kristus di situ Yesus. Bukankah itu adalah sebuah masalah besar? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 itu pun itu tidak ada meneladani. Kata meneladani itu nggak ada. Di situ jelas dikatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga Kristus. Kalaupun itu dinafikan, tidak dianggap, oke. Lalu kenapa dalam 1 Korintus 12 nomor 27 Kristen-Kristen ini juga disebut Kristen-Kristen ini juga disebut sebagai Kristus? Semua kena pada sasaran di mana Yesusnya sendiri mengatakan kewaspadaan itu agar mereka kemudian was-was, berhati-hati kepada penyesat yang datang memakai nama Dia dan berkata akulah Kristus. Semua kena. Paulus mengaku Kristus kena, membawa nama Kristus kena, ketika di padang gurun mengaku Kristus juga kena, di dalam bilik penjara mengaku bertemu Yesus sampai dia menulis Bible-nya juga kena. Jadi sulit bagi saya sebagai seorang Muslim untuk kemudian menjadi murid dari saya mengatakan Tuhan keluar dari kubur juga enggak kena. Satu-satunya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Sulit bagi kami Muslim untuk menerima sebagai muridnya. Seperti itu Bang.
Baik. Jadi untuk masalah dugaan, bukan dugaan, sorry, saya lebih lebih melihat kata tepatnya itu tuduhan bahwa ada perubahan teks dalam terjemahan. Kami tidak sepakat dengan itu sama sekali total. Jadi kalau arahnya ke sana bahwa di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 ada perubahan, sengaja penggeseran kata, terjemahan kata di bahasa Indonesia, itu ranahnya berarti bukan di sini, bro. Bukan ranahnya, bukan, tapi di kajian tekstual atau di kajian manuskrip. Karena sekali lagi seperti saya katakan, kami Kristen di Indonesia percaya betul dengan Alkitab yang kami pegang. Jadi kalau isunya begini, kalau isunya jadinya belok ke terjemahan kata yang ada dalam Alkitab kali itu sudah tidak sepenuhnya sama, nah, itu bukan di sini berarti ranahnya. Dan karena apa? Saya juga tidak bisa mengomentari itu. Nah, yang bisa saya komentari ketika kita jadikan Alkitab berbahasa Indonesia ini sebagai data atau dalil, itu baru bisa saya komentari. Karena kami pun beriman dan berpengetahuan lewat Alkitab yang berbahasa Indonesia ini. Itu satu. Yang kedua, menanggapi 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 saya tidak sepakat. Karena saya di 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus tidak pernah mengaku sebagai Kristus, malah sebagai pengikut Kristus. Itu tertulis secara redaksi di terjemahan Indonesia. Demikian juga di 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan di sana, sebentar, 1 Korintus 12 ayat 27. Tidak pernah, tadi karena saya mendengar kamu semua adalah Kristus. No. Di terjemahannya, redaksinya kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan ini relate memang dengan seluruh pengajaran Yesus. Jadi kami sendiri tidak memaknai atau mengambil makna sempit dari satu ayat saja yang ada di Alkitab, tetapi dari seluruh perjanjian baru itu semua menjadi satu pesan utuh gitu. Jadi balik lagi 1 Korintus 12 ayat 27 tertera di sana kamu semua adalah tubuh Kristus, itu relate dengan pengajaran Yesus. Dan tidak ada di situ dikatakan kamu semua adalah Kristus. Jadi sekali lagi, kalau kajiannya adalah kajian tekstual atau manuskrip, saya langsung declare, saya langsung ngomong, berarti di kita nggak tepat karena saya nggak bisa mengomentari. Itu ranahnya di manuskrip. Tapi kalau kita menjadikan Alkitab ini yang kita bahas sebagai data atau dalil, nah saya masih bisa menjelaskan atau menjawab. Gitu bro, silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi ketika abang ini bernarasi seperti itu saya hargai ya. Akan tetapi bukankah media hari ini menyediakan kemudian alat untuk kita belajar lebih jauh, tidak terkungkung mulu-mulu diterjemah. Karena perintah di dalam dalil Bible juga mengasihi Tuhan itu kudu wajib dengan akal, artinya kita diberi ruang untuk belajar. Nah, kalau kita nggak sanggup menerawang sampai kepada manuskrip, minimal kita bisa melihat di Alkitab Sabda. Oh, toh ternyata di sana memang betul tidak ada kata Yesus itu, kan gitu. Nah, lalu kemudian ketika saya mengatakan bahwasanya Paulus menyatakan bahwa Kristen pengikutnya ini adalah Kristus, karena gini, Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26 juga Kristen juga disebut sebagai anak Tuhan. Bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Lalu Galatia 3 nomor 27, Kristen ini memiliki sifat-sifat Kristus. Dan setahu saya, seorang anggota polisi pasti adalah polisi. Di situ dikatakan engkau adalah anggota Kristus, berarti saudara-saudara saya dengan sadar mereka ini adalah anggota Kristus, levelnya naik, bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan, kan begitu. Dan itu disadari, Kristen rangkul konsep itu, bahwa memang kami bukan lagi hamba Tuhan, kami adalah anak Tuhan. Dengan demikian berarti kan mengaku Kristus, kan gitu. Meskipun Kristus itu memang tidak layak untuk dinobatkan kepada saudara Kristen, karena Kristus itu kan gelar kepada orang yang diurapi Tuhan bagi kalangan Bani Israel. Nah, kembali kepada Lukas
Ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 22 di situ kan jelas tidak ada nama Yesus di situ, tapi di terjemahan ini disisipkan, dan itu bisa dilihat bukan di manuskrip, bisa dilihat kemudian di Alkitab Sabda, terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan Sliber dan seterusnya. Itu nampak jelas dalam original teksnya tidak ada kata Yesus di situ. Ya, kecuali kalau saudara tidak mau tahu, yang penting Yesus adalah Kristus, ya itu bukan ranah saya. Saya kan statusnya cuma bertanya aja, bahwa ketika amanat agung itu datang untuk kami menjadi murid Kristus yang keluar dari kubur ini, ya kami perlu bertanya sebelum kami keluar dari agama kami ini, kan gitu. Dan ternyata Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang pada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang keliling membawa nama Yesus Kristus itu Kristen. Dan kalau ternyata bukan Kristen yang dimaksud, lalu orang banyak yang memakai nama Yesus sebagai penyesat itu mana? Yang datang kepada murid Yesus pada kali itu. Sedangkan kelompok di luar Yahudi yang berinteraksi langsung dengan Yahudi itu adalah orang-orang Kristen. Cikal bakal yang menjadi Kristen nantinya itulah yang datang kepada murid-murid Yesus. Nah, apakah Kristen memakai nama Yesus? Ya. Mengatakan Yesus itu Kristus? Ya. Bagaimana dengan konsep menyesatkan banyak orang? Nah, tanya kepada saudara Kristen, apakah Kristus itu Tuhan bagi Bani Israel? Apakah Kristus menurut Kristus itu adalah Tuhan bagi Kristus itu sendiri? Lalu kita mengambil kesimpulan, Kristen kok menuhankan Kristus? Sementara sekian banyak gelar daripada sembahan orang Yahudi tidak ada yang bergelar Kristus. Yesus pun sibuk mengajarkan orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhannya, yaitu Elohim. Tapi giliran Kristen, ketika ada pengajaran yang dibawa oleh Paulus dan temannya, ya Kristen seketika menyembah kepada Kristus ini. Begitu, Bang. Karena selain abang, kami pun adalah sasaran tembak daripada misi kekristenan. Abang sudah masuk, kami belum. Orang tua abang tadinya yang masuk, kami belum. Nah, kami mempertahankan diri dengan pola dasar kerangka berpikir itu tadi. Siapa dia yang keluar dari kubur ini? Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku pergi, dan yang datang adalah oknum lain. Seperti itu, Bang, silakan. Oke, baik. Sepertinya ini kan subtopiknya kan ada beberapa cabang sekaligus. Bagi saya terlalu melebar. Bukan tidak bisa dibahas, bisa. Tetapi saya lebih berharap kita mainnya di satu-satu. Satu tahap, selesai lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sesuai judul kan yang diajukan Goldian kemarin, makhluk yang keluar dari kubur setelah 3 hari. Tetapi di start pembuka narasi Zuma menyenggol tentang Paulus. Saya rasakan ini kan secara temanya berarti nggak relate, tapi nggak masalah gitu ya. Nah, maksud saya begini, di awal itu kan tentang Paulus, kita selesaikan dulu Paulus kalau saran saya. Jadi saya balik lagi ke Paulus, kembali kepada tadi, di mana Paulus memenuhi Matius 24 ayat 4 dan 5, bahwa penyesat itu mengaku dia adalah Yesus, mengaku dia adalah aku, itu kata Yesus. Kemudian mengaku dia sebagai Mesias, akulah Mesias. Secara teks di bahasa Indonesia kami tidak pernah menemukan. Tadi saya sudah coba tanyakan ke Zuma, adakah di dalam teks bahasa Indonesianya yang eksplisit seperti itu? Sepertinya belum dijawab secara tuntas, sepertinya gitu ya. Tetapi arahan yang diberikan bahwa teks Indonesia ini berpotensi disalah terjemahkan. Nah, kalau itu tadi pun sudah saya jawab bahwa kalau ranahnya kajian tekstual atau terjemahan manuskrip, saya nggak bisa berkomentar. Itu ranahnya bukan di sini. Jadi saya hanya bisa menjawab based on berdasarkan literasi dalil yang kami punya, yaitu Alkitab berbahasa Indonesia. Jadi saya anggap saja begini, ya biar nggak panjang, kecuali nanti Zuma ada bantahan. Paulus menurut Matius 24 ayat 4 dan 5 gugur, batal sebagai Mesias palsu, penyesat. Why? Tidak ada pengakuan secara eksplisit Paulus mengaku akulah Yesus, bahkan lebih lancang akulah Mesias.
lewat yang tertulis di Alkitab berbahasa Indonesia. Sekali lagi, mohon izin. Kalau kajiannya tekstual atau manuskrip, ranahnya bukan di sini dan saya tidak bisa berkomentar. Bagian yang itu clear nggak? Supaya kita bisa lanjut ke subtopik yang tadi. Karena saya lihat ada beberapa cabang soalnya. Jadi biar enak gitu ngebahasnya. Silakan bro. Oke, jadi gini bang. Sebenarnya ini satu tema. Kenapa saya katakan satu tema? Ketika yang datang ternyata bukan Yesus, tetapi Roh Kudus, maka yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang ke Ananias bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Kalau menurut Yesus itu valid. Yang datang bukan dia, tapi roh kebenaran. Nah sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus adalah Paulus, berarti indikasinya Yesus adalah si palsu yang datang, kan gitu. Karena menurut Yesus bukan aku yang datang. Kalaupun aku yang datang, aku disertai dengan tanda-tanda. Apa tanda-tanda itu? Seluruh manusia akan melihat aku di awan, di langit. Bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kalau aku. Tapi kalau bukan aku, hanya memakai namaku dan berkata akulah Mesias, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Karena murid bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Kan sudah jelas tuh, Matius 24 nomor 3. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Disebutkan di data nomor 27, 28, 29 dengan nomor 30, tanda kedatanganku yang tadi. Matahari tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Kristus yang datang kepada orang-orang yang tadinya dikatakan notabene awal-awal Kristen mula-mula, asli atau palsu? Karena ada indikasi ajaran Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada si palsu. Si palsu memakai namaku, berkata akulah Mesias. Kalau yang asli, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang. Apakah itu sudah terjadi? Kan belum. Berarti yang datang, yang keluar dari kubur, yang datang kepada Ananias, tak ada tanda-tanda itu. Berarti apa? Kan palsu bang. Menurut data, bukan tuduhan. Menurut data, menurut pengakuan Yesus. Makanya saya di awal tadi mengatakan, apakah penghiburan atau penghibur di data nomor 27-nya ini itu merujuk kepada Mesias Yesus. Anda katakan Yesus, berarti penghibur lain bukan Yesus tapi Roh Kudus yang datang kepada Paulus. Yesus katanya. Nah, sudah kena di situ. Jadi saudara kemudian mengatakan, ya kalau berbicara mengenai original teks manuskrip bukan ranahnya di sini. Saudaraku, apakah iya ketika sebuah data tidak sesuai dengan aslinya, kita masih mau pegang terjemahan? Sementara aslinya tidak mengatakan seperti itu. Aslinya tidak ada kata Yesus, di terjemahannya ada kata Yesus. Mana yang benar? Yang asli atau terjemah? Di asli tak ada Yesus, di terjemah ada Yesus. 1 Korintus 11 nomor 1, di situ tidak ada mengatakan aku meneladani Kristus, tetapi aku Kristus. Kata meneladani itu nggak ada. Nah, sekarang permasalahannya, Anda tidak mau terima karena itu tidak ada di kitab Indonesia. Oh, yang mana sih yang benar? Original teksnya atau terjemahannya? Atau jangan-jangan alasan yang saudara saya bangun ini adalah efek dari percaya kepada si penyesat tadi? Maaf nih, maaf. Saya bertanya, apakah cara Anda berdiskusi dan mengulas dan mematahkan argumentasi saya ini itu adalah akibat daripada Anda percaya kepada si palsu yang datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang, dan salah satu orang yang disesatkan itu, mohon maaf, mungkin saudara, karena Anda lebih percaya kepada terjemah daripada ori. Maaf nih, saya berbicara seperti itu karena ini alur daripada diskusi kita. Silakan. Oke, khusus mengenai yang terakhir, saya jawab langsung. Hapuskan Paulus dari Alkitab kami tetap menjadi orang yang percaya kepada Yesus. As simple as that, sesederhana itu. Oke, baik. Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus kalau dia diutus kepada non-Israel. Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, supaya kita bertahap, karena gini bro, di bawah kita ini kan ada penonton-penonton juga.
baik Kristen maupun Islam. Jadi supaya mereka juga bisa mengikuti per subtopik dan kesimpulan dari setiap subtopik. Jadi di kita rapi, di bawah juga rapi. Berarti poin pertama tadi Paulus penyesat, mengaku Yesus, mengaku Mesias sudah gugur ya, karena di bahasa Indonesia tidak dapat ditunjukkan. Yang kedua, saya masuk nih isu yang saya bahas. Kalau saya ada yang kelewatan mohon dikoreksi ya, mohon diingatkan kalau saya ada yang kelewatan. Karena saya harus nyatat isunya satu. Jadi saya membahasnya based on isu yang muncul. Saya mainnya dari situ. Tadi ada beberapa isu, tetapi yang akhirnya yang saya catat jadinya yang terakhir barusan diucapkan. Tanda kedatangan Yesus versus Yesus ketemu Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah, isunya itu. Bahwa dibenturkan tanda kedatangan Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi darah, dan lain-lain. Itu dibenturkan dengan perjumpaan Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah ya, itu nggak dapat. Kenapa? Karena Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9 bukan dalam status kedatangan atau the second coming, kedatangan yang kedua, bukan. Kita harus clear di sana bahwa yang disaksikan dialami oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 adalah diawali dengan kalimat ayat 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilinginya, lalu terdengar suara. Jadi itu kejadiannya, cahaya dan suara. Bukan sosok Yesus yang biasa ketemu dengan murid-muridnya, berjalan dengan murid-muridnya secara personal, langsung head to head, mata dengan mata, muka dengan muka. Bukan. Setidaknya kami disiplin taat kepada yang tertulis. Interpretasi di luar yang tertulis silahkan, tapi mohon maaf bukan urusan kami, gitu ya. Kalau kami taat kepada yang tertulis. Jadi atas dasar itu Kisah Para Rasul 9 itu bukan the second coming, bukan, nggak bisa dihubungkan dengan tanda kedatangan Yesus yang kedua. Silakan bro. Oke, baik. Di dalam satu raja-raja ya, ini sebagai ilmu aja, satu raja-raja 19:15, area Damsyik itu disebut sebagai padang gurun. Yesus berkata ketika ada orang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, Paulus itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun menuju ke Damsyik. Yesus berkata, atau orang itu mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik dalam bahasa Yunani itu kan skubalon. Nah, di situ artinya bahwa Yesusnya mengatakan orang ini di dalam bilik rahasia. Berarti rahasia artinya cuman dia yang ada dalam bilik itu. Kalau saya mengartikan itu sel atau penjara. Mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Kristus. Jadi di situ dia sudah memberikan suatu ruang untuk bagi kami agar mengetahui bahwasanya ya Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria, karena anak Maria itu adalah manusia, sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan malaikat Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Berarti dia datang dengan wujud aslinya. Dan lagi-lagi Yesus mengatakan, tanda kedatanganku adalah aku datang sebagai anak manusia, berdaging dong. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak berdaging, berupa cahaya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Kalau Yesus yang datang berupa anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Apakah iblis itu berupa manusia? Bukan. Manusia berupa roh. Yes, iblis berupa roh. Ya. Yang datang kepada Paulus hanya cahaya dan juga suara. Itu satu. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tidak ada poin yang harus saya selesaikan di situ, ada bang. Saya kan tadi di awal bertanya mana yang betul, terjemahan atau original teksnya. Kan itu poinnya.
Yang betul yang mana? Original teksnya atau terjemahan? Contoh aja dulu. Coba Anda lihat kalau Anda ada HP di situ di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, kemudian paralel Kisah Para Rasul 9:22. Di situ kita tidak akan temukan kata Yesusnya dalam bahasa Yunani. Tidak ada kata Yesus. Berarti itu murni sisipan di dalam terjemah Indonesia. Sekarang pertanyaannya, ketika saudara mengatakan kami nggak peduli, kita tidak berurusan dengan itu. Yang kami tahu di dalam kitab yang kami gunakan bahasa Indonesia, ya begitu adanya. Sekarang muncul pertanyaan, bagi orang yang cinta terhadap ilmu, mana yang betul? Terjemahan atau original teksnya, kan gitu? Yang mana yang mendekati kebenaran? Yang mana yang harus dijadikan sebagai rujukan? Terjemahan atau original teksnya? Itu masalah besar. Kalau Anda mengatakan itu bukan masalah, bagi kami itu masalah besar. Karena tidak sesuai dengan asli yang tertulis. Tapi ada penambahan yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Bisa jadi 50 tahun ke depan ada lagi penambahan. Karena ternyata tidak berpacu kepada ori. Itu saudaraku. Jadi itu satu masalah yang harus dituntaskan. Kalau kita ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut dia yang keluar dari kubur pada hari ketiga ini, ya kita harus menyiapkan senjata-senjata kita untuk menangkis semua serangan yang datang. Karena orang pasti akan bertanya, ini siapa? Ini mengapa? Karena Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Kata Yesusnya waspada kepada siapa? Kepada Yesus. Kan itu poinnya. Banyak orang akan disesatkan. Mana banyak orang itu? Ya, untuk sementara ini kan tidak ada kandidat lain, ya Kristen. Karena Yahudi, Kristen beda. Dua kelompok yang berbeda. Yahudinya mendapatkan pesan agar jangan percaya kepada kelompok yang datang kepada mereka. Yang datang kepada mereka kan Kristen. Seperti itu, Abang. Silakan. Baik. Saya sekali lagi ini ya, bersandar karena dalam pemahaman saya tadi itu cukup melebar walaupun mungkin dianggap berkaitan. It's okay sih. Cuman saya tetap menanggapi itu tetap berpatokan kepada Kisah Para Rasul 9 ayat 4 bahwa ayat 5 tapi saya bacakan dari ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini Yesus mengakui langsung, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Cuma kan kita kan berbeda di sini. Kalian menganggap itu bukan Yesus, itu kesaksian Paulus. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar seperti itu. Siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa membuktikan? Kalau arahnya ke sana, saya pribadi no comment, nggak ada komentar. Kenapa? Ya artinya kita sudah terbagi dua, believer dan unbeliever, orang percaya dan orang tidak percaya. Tapi kalau saya yang ditanyakan, ini kan supaya clear, posisi kita kan selalu Zuma datang bertanya dan saya menjelaskan iman saya. Iman saya pun seperti yang sering saya sampaikan di sini, sedikit tambahan saja, keluar sebentar. Saya beberapa kali deklar di room saya ini sama teman-teman bahwa kami Kristen ini nggak punya pengetahuannya sama sekali. Even saya yang ngomong ini nggak punya pengetahuannya. Saya punya pengetahuannya dari mana? Ya dari Alkitab. Gitu. Jadi apa yang kami baca secara jujur ya, tanpa tendensi macam-macam, apalagi penolakan khususnya. Nah rata-rata akan membacanya dan mengertinya seperti itu. Gitu ya. Jadi balik lagi, siapa yang ketemu sama Paulus di sana? Yesus sendiri declare di ayat 5-nya. Dan itu bukan the second coming, bukan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Nggak bisa dikaitkan ke sana karena tidak masuk. Itu adalah pertemuan khusus dan untuk tujuan khusus seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu kemungkinannya adalah untuk memilih Paulus menjadi the next apostle atau rasul berikutnya. Kemudian dikaitkan tadi dengan apa tadi? Zoom karena agak melebar. Jadi saya coba pegang konsentrasi topiknya apa, isunya di mana, saya tetap mainnya di sana gitu ya. Kayaknya sih itulah, karena mengenai tadi Paulus itu bukan disebut Kristus dan bahwa kami ini bukan disebut Kristus, itu tadi saya sudah bahas sebelumnya.
Di terjemahan teks Indonesia tidak seperti itu redaksinya. Silakan. Oke, baik. Saya rasa hal ini kita tidak perlu panjang di sana ya, karena tadi kan saya bertanya tentang ori teks dengan terjemah. Mungkin abang saya ini lupa. Oke lah. Sekarang begini. Ketika tema yang ada, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, saya mengawali dari pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12, di mana Yesus mengatakan bahwasanya sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia itu datang, dilemparkan keluar. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus di sini tentu adalah iblis. Dan memang iblis pernah mencoba Yesus di dalam Lukas 4, Matius 4, di mana iblis datang menawarkan segala kemegahan yang ada, segala kerajaan yang ada. Aku akan memberikan semua ini, Yesus, kata iblis, kalau engkau menyembah aku. Nah, Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus tetap aja berpangkuh kepada pekerjaan yang diserahkan oleh Bapa kepada dia. Ketika tawar-menawar, iblis menawarkan kuasa kepada Yesus, Yesus menolak. Lalu di data nomor 12-nya di Lukas 4 ini, di situ diterangkan iblis setelah mencoba Yesus mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis ini mengintai terus. Pergerakan Yesus diintai terus oleh Yesus, oleh iblis. Pergerakan Yesus diintai oleh iblis. Kemudian tragedi terjadi. Apa itu? Kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 52-53. Yesus klarifikasi, kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun sampai kamu datang ingin menangkap aku menggunakan pedang dan pentungan, padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci. Tetapi, nah tuh, Yesus sambung tuh, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Artinya, kemarin kamu bersama dengan aku, sama-samanya kita. Tapi kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kau datang bawa pedang dan pentungan? Nah, Yesus jawab sendiri. Oh, ternyata inilah saatmu, saat kuasa kegelapan. Nah, saat kuasa kegelapan itu adalah upaya ingin menangkap Yesus. Sampai Yesus kan berdoa sebelumnya tuh. Di data 43-44. Bapak, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Data selanjutnya, 44. Maka seorang malaikat turun dari langit kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus sampai dia semakin serius dalam berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Jadi malaikat turun tuh memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya kehendak Bapa ini apa? Ketika Bapa mengutus seorang malaikat, apakah Bapa mengizinkan Yesusnya untuk disalib, atau jangan-jangan Yesusnya ini datang kemudian malaikat padanya untuk mengangkatnya ke langit? Karena kenapa? Kehendak Bapa yang harus terjadi sehingga malaikat turun. Dan juga Petrus berkhotbah, Bang. Coba Anda lihat dalam Kisah Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33. Daud, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Daud bernubuat tentang seorang Mesias yang tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian atau kebinasaan. Akan tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Kan itu. Artinya bahwa ya yang disalib ini, yang dibunuh ini siapa gitu kan ya? Yang keluar dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Menurut Yesus, yang memiliki kuasa itu iblis. Kata Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar berarti tadinya dia di dalam tuh. Di dalam sesuatu yang ya sifatnya tersembunyi. Di dalam Yesaya 14 nomor
12 sampai nomor 15, iblis naik ke awan ingin menyamai Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, ke alam kubur, aku lemparkan engkau. Jadi iblis dilemparkan ke alam kubur. Nah, yang keluar di alam kubur ini dilemparkan keluar. Kalau dia dilemparkan masuk ke kubur, berarti iblisnya harus dilemparkan keluar juga. Yesus mengatakan itu, bahwasanya saatnya kuasa dunia, dan saatnya kemudian, kata Yesus, dan saatnya kemudian penguasa dunia ini dilemparkan. Yang keluar dari kubur, dia mendekati mereka, mereka sebagian kemudian datang sujud menghormat, sebagian lagi ragu-ragu. Dia berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, siapa ini yang merasa memiliki kuasa? Sementara Yesus tadinya ketika ditawarkan kuasa itu, Yesus tidak terima. Lalu siapa yang menerima kuasa ini? Silakan, Bang. Mungkin kalau untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, saya mungkin cuma sepotong tanggapan saja ya, nggak panjang. Kalau Zuma kan mungkin kan banyak narasinya. Untuk hal-hal yang saya lihat cukup sepotong, mohon izin cukup sepotong. Bukan karena saya pelit, enggak. Tetapi memang saya tidak melihat ada hal yang di luar itu yang esensi gitu ya. Nah, contoh kepada pertanyaan tadi yang saya tangkap, tolong koreksi kalau salah. Salah satu poin yang menarik yang saya tangkap tadi, siapa ini? Yesus ini apakah ditentukan untuk binasa atau tidak binasa? Ditentukan untuk disalib atau diangkat ke langit? Kalau saya nggak salah ada narasi tadi atau pertanyaan isu seperti itu. Bagi saya simpel menjawab itu. Yesus ini Yesus yang mana? Seperti apa rancangan Bapa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kehendak Allah sendiri, karena di situ dicatat karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya. Jadi anaknya sang ilahi itu yang turun ke dunia itu adalah karunianya, berarti atas kehendaknya. Jadi yes, jelas kalau itu pertanyaannya, kedatangan Yesus adalah kehendak Allah atau Elohim. Kemudian untuk apa anaknya datang ke dunia? Matius 20 ayat 28. Saya pakai perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan, nah di sini kata kunci, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kehendak Bapa itu relate dengan apa yang dipahami Yesus tentang dia mati biasa, mati dikubur karena tua. Saya rasa frasa memberikan nyawa nggak tepat, karena memberikan nyawa itu bisa kita maknakan secara gampang itu berkorban. Nggak ada orang pernah mati tua di kuburan itu disebut berkorban. Frasa itu nggak dapat. Demikian juga kalau misalnya ada isu Yesus terangkat ke langit tanpa mengalami penderitaan kayu salib, itu juga bukan memberikan nyawanya, tetapi itu malah lari dari rancangan Elohim. Itu malah lari dia, gitu ya. Artinya dia mengingkari destininya, dia mengingkari ya rencana Tuhan untuk apa dia turun ke bumi. Jadi itu saja sih kalau saya rasa menjawab yang tadi. Sorry, saya tadi nangkapnya seperti itu. Kalau boleh sih, saya saran kalau boleh gimana ya. Tapi sih memang mungkin saya paham Zuma kan mencoba memunculkan satu isu lalu membedahnya dari beberapa sisi. Saya paham. Cuman itu yang saya tangkap itu jadi kesannya agak melebar. Jadi sekali lagi, Yesus ini apakah ditentukan binasa menurut Allah atau tidak binasa? Jawabannya ada di Yohanes 3:16 dan Matius 20 ayat 28. Silakan, Bro. Oke, baik. Saya ilustrasikan Matius 20:28. Memberikan nyawanya untuk orang lain, untuk orang banyak gitu ya. Andai saja Yesus itu tetap bertahan kemudian tidak diangkat oleh malaikat, maka saya yakin sekali kebencian Yahudi pada masa itu tidak akan henti-hentinya menganiaya murid-murid dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia rela terangkat ke langit demi untuk supaya
tak ada lagi penganiayaan terhadap murid-muridnya, kan gitu. Itu tafsiran saya, Bang, ya. Nah, sekarang untuk membenarkan tafsiran saya, kan gitu ya, saya melihat beberapa data pengakuan Yesus, minimal ada 3. Yang pertama di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu dulu. Jadi bukan yang ada di Matius, bukan yang ada di Lukas, Markus, Yohanes, dan apalagi surat-surat Paulus. Kata Yesusnya, menurut catatan Lukas setelah dia melakukan penelitian, Yesus konon berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuannya di dalam Lukas 22 nomor 22. Dia mengatakan bahwa aku memang harus pergi sesuai yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, Matius 26 nomor 24. Aku harus pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Nah, pada saat Yesus mengatakan yang ada tertulis, itu belum tertulis perjanjian baru. Yang tertulis adalah kitab Mazmur, kitab Taurat. Jadi yang harus digenapi tentang dirinya adalah kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab para nabi-nabi. Itu yang harus digenapi. Saya belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Hosea, belum pernah saya temukan ada catatan di dalamnya bahwasanya Mesias turun ke bumi untuk mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan manusia. Itu dulu. Itu dicatat itu. Saya masih berpacu kepada pengakuan Yesusnya. Harus digenapi, harus terjadi, harus kemudian terbukti apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, kalau saya bertanya kepada abang ini, di dalam pengakuan Yesusnya, di dalam pengakuan Lukas, Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru. Anda yakin itu kan? Ya. Yesus, ya, yakin. Kemudian di dalam Matius 21 nomor 9, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda yakin juga itu Yesus kan, Bang? Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa Yesus ini diberkati, Yesus ini adalah batu penjuru. Nah, hal-hal ini semuanya ketika di dalam Yohanes 11:41, aku bersyukur sebab Bapa selalu mendengarkan aku. Artinya Yesus ini adalah orang yang senantiasa didengarkan oleh Sang Bapa. Dia selalu, Bapa ini ada di pihak Yesus. Kita lihat ketika dia mengatakan bahwasanya aku harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Mazmur aja dulu. Seperti yang tadi, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan seterusnya. Ternyata itu adanya di Mazmur 118. Dan oknum yang diceritakan sebagai batu penjuru ini mengaku di Mazmur 18 ini, aku tidak akan mati. Jadi yang saya katakan Matius 10:28 itu, ya, Yesus tidak mati dibunuh, tetapi Yesus menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menyelamatkan murid-muridnya Bani Israel dari kungkungan orang-orang yang membenci kepada kelompok Yesus dan muridnya. Itu pemahaman saya, abangku. Jadi menurut Yesus harus digenapi tentang dirinya apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur, bukan di dalam kitab Roma atau kitab yang digunakan oleh saudara-saudara saya Kristen sebagai acuan iman. Sedangkan yang Yesus sendiri singgung harus digenapi tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi yang diimani oleh orang-orang Israel. Izinkan saya bertanya, abang, ada nggak Yesus berkata bahwa harus digenapi yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam surah-surah Paulus, di dalam kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Markus? Ada nggak Yesus sampaikan seperti itu? Atau murni mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam Perjanjian Lama tentang dirinya? Silakan. Perjanjian Lama.
Hanya perjanjian lama. Ya, perjanjian baru tidak ada, karena perjanjian baru itu kan tulisan kemudian kesaksian tentang Yesus. Silakan. Kalau perjanjian lama, ada nggak boleh membunuh manusia untuk menebus dosa manusia? Sebentar ya. Cik, baik. Berarti dengan saya ya yang menanggapi ya. Tadi karena pertanyaan singkat, saya langsung jawab singkat bahwa di dalam perjanjian baru Yesus tidak pernah declare dia menggenapi perjanjian baru, karena perjanjian baru adalah tulisan kemudian. Jadi Yesus tidak mengacu ke sana, dan salah kalau bicara tentang Yesus mengacu parameternya di perjanjian baru, karena perjanjian baru itu penggenapan, bukan parameter. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pernyataan Yesus yang ada di Lukas 24 ayat 44. Tapi nanti kita baca ayat 45. Jadi kita bisa memahaminya secara luas. Apa yang terjadi di sana? Better saya bacakan saja. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku." Jadi sampai situ dulu, ya saya setuju, dan memang seperti itu bahwa Yesus itu menggenapi yang tertulis tentang dia. Di mana? Di kitab ke depan? Bukan. Itu nggak bisa. Makanya kalau Yesus tidak mungkin digenapi di perjanjian baru, lebih tidak mungkin lagi digenapi di Al-Quran. Itu clear. Karena kita harus konsisten secara logiknya. Harus konsisten. Jadi kalau perjanjian baru, sama-sama kita sekarang, sebentar ya Bang, sebentar aja. Sebentar ya Bang, mohon izin sebentar aja, 2 menit. Anak saya silakan. Ada yang harus saya transfer, ternyata dia lagi di jalan. Sebentar ya, sebentar aja, 2 menit. Mohon izin ya, sebentar. Silakan. Jadi teman-teman, waktu ini saya ingin gunakan ketika saudara kita mengatakan kalau di perjanjian baru itu tidak, apalagi di Al-Quran, itu sebenarnya pernyataan putus asa itu ya teman-teman ya. Di Al-Quran kan dikatakan bahwasanya Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa orang benar. Perjanjian lama, Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Mazmur 37 dan seterusnya, orang benar itu dilindungi. Amsal 21:18, orang benar itu ketika dianiaya digantikan oleh orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Jadi ya justru Al-Quran itu, silakan. Testing, bisa dengar suara saya? Iya, kedengaran Bang, kedengaran. Zuma bisa dengar suara saya? Testing. Kedengaran Bang, kedengaran suaranya. Cek tes. Oke. Tolong ini bro, testing. Iya, suaranya kedengaran Bang. Oke, baik. Sorry ya teman-teman, dan teman-teman yang di sini tadi saya ada sebentar tadi interupsi urusan dengan anak saya di luar. Sorry ya. Jadi saya balik lagi. Ya, kembali kepada ucapan Yesus di Lukas 24 ayat 44 dan 45. Sekali lagi saya ulangi. Yesus menyatakan bahwa yang tertulis tentang dia harus digenapi. Yes. Yang tertulis berarti sudah tertulis, bukan akan ditulis. Atas dasar itu, maka perjanjian baru bukan penggenapan Yesus. Apalagi setelah perjanjian baru, termasuk Al-Quran, bukan penggenapan Yesus. Sama sekali. Ya, kalau kita bermain di logikanya. Nah, jadi yang tertulis apa? Adalah tulisan yang sudah lampau. Apa tulisan yang sudah lampau? Kita masuk kembali ke ayat 44. Yesus berkata di sana,
tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Nah, saya lanjut dulu ke ayat 45, baru nanti saya bedah di kitab-kitab tersebut. Di ayat 45, Yesus menjelaskan lagi, di situ dijelaskan lagi bahwa lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saya mau jelaskan, bro, bahwa di ayat 45 itu ada satu pesan khusus, di mana di situ ditulis Yesus perlu membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Artinya bagi saya begini, berarti ada sesuatu di sana. Kalau Yesus tidak membukakan lagi, tidak menjabarkan lagi, atau tidak memberikan pengertian apa sih maksudnya, ada kemungkinan murid-murid itu tetap tidak akan mengerti. Itu pemahaman saya kalau membaca ayat 45. Why? Nanti kita buka di ayat 44 di kitab-kitab yang disinggung oleh Yesus tersebut. Jadi kata kuncinya sekali lagi, Yesus perlu membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti apa yang tertulis tentang dia di kitab-kitab yang disebutkan Yesus di ayat 44. Kita harus clear di sana. Nah, ya. Nah, sekarang saya masuk ke ayat 44. Tertulis di mana kitab Taurat Musa, Cek. Tes. Saya ngelek ya? Saya ngelek? Iya, ngelek dari tadi, Bang. Oke, sebentar. Apa problemnya? Sebentar. Sampai mana tadi, Bang? Saya ngomongnya itu yang ketangkap sampai mana yang terakhir? Lukas 44. Lukas 24. 45-nya. Data 44. 45-nya belum? 45-nya belum. Sudah. Tadi saya sudah dengar. Oke, sebentar. Sekarang kembali ke 44-nya katanya. Harus tergenapi yang tertulis tentang dia di kitab Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Ya, ini kenapa ya? Tampilan saya nggak muncul loh. Ada, cuman nggak gerak. Nge-lag dia, Bang. Betul. Saya juga diinfo sama istri saya. Gambar saya stuck, pertanda saya nge-lag. Tapi suara bisa dengar ya? Iya, kedengaran suaranya. Nah, ini gimana ya? Ini persoalan teknis ini soalnya. Ini sudah di luar pembahasan soalnya. Nggak paham saya. Saya coba matikan kamera. Sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, iya, sudah. Nge-lag nggak? Sebentar. Testing. Enggak, udah bagus. Udah bagus, Bang, udah bagus. Vokal gerakan mulut sama dengan bagus. Ini ucapan. Oke. Iya. Sorry ya, ini teknis ya teman-teman, bukan saya ini ya. Iya, ini teknis soalnya. Kalau teknis nggak ada obatnya, nggak ngerti saya. Gitu ya. Oh, di ayat 45 kayaknya tadi belum ya. Saya ulangi lagi 45 ya. Jadi di ayat 45 tadi kedengaran 45. Oh, oke. 45 kedengaran ya. Berarti selesai. Jangan saya ulangi lagi maksudnya biar nggak bolak-balik. Siap. Nah, sekarang kita ke 44. Yesus berkata ada tertulis tentang dia di mana? Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kita bedah. Kitab Taurat Musa dulu yang pertama. Tapi ingat ya poinnya ya, Bang. Bagi kami ayat 45 itu penting sekali. Karena dikatakan Yesus membukakan pikiran mereka. Pertanda apa? Itu sesuatu yang harus dijelaskan baru mereka paham. Itu poinnya. Nah, kitab Taurat Musa, pengetahuan umum kitab Taurat Musa itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya buka di Kejadian 1. Kejadian 3. Ini sebagai dasar profetik untuk Yesus. Ya, Kejadian 3 ayat 15. 15. Ya. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini diberikan gambaran ada perseteruan antara Satan dengan manusia. Di mana di finalnya nanti di puncaknya, maka harus keturunan manusia itu. Itulah sebabnya Yesus sering mendeklar dirinya anak manusia.
Harus keturunan manusia itu yang harus memecahkan, mengalahkan dosa dan kejahatan itu. Jalan ceritanya yang dibangun oleh Elohim seperti itu. Jadi nggak pernah Elohim misalnya berkata ya, oh aku cukup mengampuni saja. Nggak cukup. Karena manusia jatuh dalam dosa atas tanggung jawab sendiri, dan manusia itu harus keluar memperbaiki kesalahannya dari kalangan mereka sendiri, dari ras mereka sendiri. Itulah kaitannya dengan ayat 15, bahwa keturunan perempuan itulah yang akan meremukkan kepala ular itu, yang melambangkan mengalahkan kejahatan itu di kitab Taurat Musa. Kemudian masuk ke kitab nabi-nabi, ya, ke nabi-nabi. Kita buka di Yesaya 53. Mungkin saya nggak akan sebutkan semua, hanya perwakilan-perwakilan saya saja, tetapi intinya apa yang disebutkan Yesus itu ada di dalam kitab-kitab tersebut. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ada lagi sebetulnya di luar itu, tapi ayat 3 sampai 5 dulu deh. Saya bacain. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian yang terakhir, Mazmur 22. Ya, Mazmur 22 ayat 1, 6 sampai 8. Saya coba buka. Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini dikutip atau diucapkan oleh Yesus. Saya nggak tahu Yesus apakah sengaja mengucapkan itu untuk meniru Mazmur atau tidak. Tetapi ya secara pemahaman umum, apa yang diucapkan Yesus itu menggenap yang tertulis di Mazmur 22 ayat 1. Kemudian dikatakan di ayat sebentar ya, mungkin itu ya, Mazmur 22 ayat 1. Kemudian disebutkan di ayat 16 sampai 18. Coba saya cek dulu, relate enggak? 16 sampai 18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ada beberapa lagi, tapi cukup mungkin di situ dulu ya, sebagai perwakilan saja ucapan Yesus di dalam tadi Lukas 24 ayat 44 dan 45. Saya rangkum ya, saya rangkum. Yesus berkata bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa, tadi sudah saya bacakan. Dalam kitab Nabi-Nabi, saya ambil dari Yesaya, dan kitab Mazmur belum ya tadi ya. Sorry. Mazmur 22 sudah tadi. Oh sorry. Mazmur ya, sorry. Mazmur sudah. Jadi 3 perwakilan saja lah, nggak usah banyak-banyak dikutip. Itu semua dalam apa yang kami pahami menggambarkan sangat tentang simbolik tentang Yesus. Bahkan ada yang cukup dekat sekali. Contoh membagi undi, membuang undi akan pakaiannya. Kemudian ditempatkan di antara penjahat, dia tertikam, tangan dan kakinya ditusuk, lalu dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu semua tertulis di sana. Tapi kalau maksudnya, kalau poin teman-teman yang bukan Kristen adalah, oh dia harus dikatakan Mesias, dia harus dikatakan Yesus, saya rasa itu bukan nubuatan. Ya silakan kalau persepsi seperti itu, tetapi kami membacanya sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri dan pesan Yesus sendiri. Karena ini Yesus yang berpesan, kecuali Paulus yang merekayasa atau Petrus yang merekayasa, ini enggak.
Yesus sendiri yang berkata bahwa semua itu tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Gitu. Oke. Penjelasan untuk yang gitu. Silakan. Iya, baik Bang. Kalau sistem yang saudara saya pakai ini adalah sistem cocok mencocokkan, kan gitu ya. Artinya banyak data yang harus kita sajikan sebagai pertanggungjawaban cocok mencocokkan ini. Daniel, kemudian Yeremia, kemudian kitab-kitab lain. Nah, sekarang dari 3 item tadi ini, di data nomor 46-nya di situ kan bahwa Mesias harus bangkit di hari ketiga. Di data Lukas 24, 44, 45, 46, Mesias ini harus bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu aja nih, kalau ini ternyata nggak ada juga, karena kalau hanya untuk mengambil mencomot itu banyak data yang justru orang benar itu tidak boleh dibunuh. Yesus seorang benar, yang harus dibunuh itu adalah pengkhianat, orang fasik, kan gitu. Apalagi Paulus sudah membuka pintu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia, kan gitu. Terkutuklah dia yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Nah, kalau kita merujuk ke situ, siapa yang mati digantung tiang salib? Pelaku dosa besar, orang yang dikutuk oleh Elohim. Dan Yesus tidak mungkin itu, kan. Yesus tidak memiliki dosa, Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi mustahil. Tapi bukan ke situ poinnya. Di data 46, di situ dikatakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu, simpel aja. Apakah ada di Taurat, di kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada nggak seperti itu tertulis dalam 3 komponen kitab tersebut? Kalau ada, kita lanjut diskusinya. Tapi kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup, Bang. Waktu saya juga di Makassar ini, makanya saya minta 16.30 tadinya. Silakan. Oke. Yang secara eksplisit 3 hari nggak ada. Tetapi yang menjelaskan tentang ia tidak ditinggalkan binasa di dalam dunia orang mati ada. Jadi sekali lagi 3 hari nggak ada. Oke. Saya rasa kita selesai di sini dulu, Bang.